alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala radhiyallahu anhu sahibul hikam lil imam as-sayyid Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah fahuwa min warathatin nabiyyin. Man tayassarat lahu matalibuhu al-ukhrawiyah. Man tayassarat, barang siapa yang menjadi mudah. Fa'ilnya ini al-ukhrawiyatu lahu matalibuhul ukhrawiyah. Maaf. Man tayassarat matalibuhu al-ukhrawiyah lahu. Barang siapa yang tuntutan akhiratnya menjadi mudah. Artinya Allah memudahkan dia untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mencari ridha Allah, menjauhi tempat-tempat yang dimurkai Allah. Ini mudah kita melakukan itu. Artinya tuntutan maaf ya, sebentar. Barang siapa yang tuntutan akhiratnya menjadi mudah, artinya dibikin mudah oleh Allah, mau melaksanakan perintah Allah, ada aja jalannya, ringan badannya, tuh ada semangatnya, ada kawannya, mudah untuk menuntut ilmunya, dan menjauhi perintah Allahnya juga mudah. Ya, selalu Allah ilhami dan mudah bertaubat dan melakukan hal-hal yang diridai Allah juga mudah. Menjauhi tempat-tempat yang dimurkai Allah ringan, enteng. Ini namanya Allah mudahkan. Wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah. Tetapi tuntutan dunia selalu susah. Artinya kalau nyari duit dapatnya dikit, tapi dia ridho kepada ketentuan itu namanya susah tapi ridho. Bahwa min warasatin nabiyyin, itu tandanya dia mendapatkan kerohanian, kemuliaan, penjagaan dari Allah ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya, seperti yang Allah jaga kepada para nabi. Itu pewaris nabi. Tapi kalau ngeluh mah nggak jadi. Ya. Sembayangnya iya, menjauhkan larangan Allah iya, tapi ngeluh baik, gue mah miskin, baik, ini nggak jadi waris nabi. Ya. Yang jadi waris nabi, ama urusan agama, ama urusan akhirat, pokoknya mudah dah. Ya. Punya waktu mudah dia gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Punya harta mudah untuk menafkahkan di jalan Allah.
punya lingkungan, teman, selalu memudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Tetapi kalau minta dunia, nggak jadi kaya. Ya. Sedikit aja. Sedikit ini yang dia ridhoi. Nah, ini namanya pewaris para nabi, di mana Allah menjauhkan daripadanya dunia, ya, dan Allah mudahkan. Kenapa? Karena dijauhkan dunia, karena tidak pantas berdampingan dengan orang ini. Makanya ada orang, ya, keturunannya mulia, ilmunya banyak, tapi hartanya seret deh. Ya kalau dibanding sama orang yang kaya gitu, seret aja, tapi hidupnya bahagia. Itu pewaris Nabi. Artinya ada penjagaan dari Allah untuk masuk ke dalam hatinya yang rendah. Tetapi mudahnya urusan agama, urusan akhirat itu adalah merupakan syaraf, merupakan karomah. Karomah ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan mereka kalau juga mendapatkan harta, mereka nggak akan ambil. Kita sering dengar para aulia tuh kisahnya. Karena karya dia, karena dia berjasa misalnya dengan pemerintah. Lalu kalau dulu kan para khalifah ya, dia beri uang tuh. Kalau juga dia dalam keadaan perlu, ngambil itu yang perlu aja. Sampai istilahnya tuh ngambilnya begitu tuh. Ya. Lu kasih banyak gitu. Begitu orang yang ngambil. Dah. Kenapa? Ini yang perlu untuk apa? Untuk sekarang. Besok, lah kan hari ini Allah ngasih. Emang besok Allah berhenti jadi Tuhan? Tawakalnya tinggi sekali. Kalau kita mau kita raut, bukan begini ngambilnya. Ini grab begitu tuh. Buat hari ini, buat besok, buat besokannya, buat bulan lalu, buat ini, buat itu. Dia enggak. Jika untuk perutnya, tapi jika untuk memberi kepada orang, memindahkan harta dari yang ada kepada yang enggak ada, itu memang kerjaan mereka. Ya, mendidik agar manusia itu tidak ta'alluq kepada dunia. Maka selalu dicubit dunianya oleh mereka agar ya, hubbul akhirah. Ya. Dulu kami mendengar masyayikh, ya, mendengar seorang syekh, ya, guru kami berkata ketika melihat ada muridnya yang Allah mudahkan hartanya, ya, beliau mengatakan, tolong saudaramu itu jangan sampai dimakan oleh dunia, likailah yani akalat hudunya, agar tidak dimakan oleh dunia, agar nanti mudah urusan akhirat dan dia merasa cukup saja hidupnya dan ridho. Yang kedua, wa man tayassarat matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ada orang yang dipermudahkan urusan dunianya, iya, urusan akhiratnya iya, bahwa min ashabil yamin. Artinya ashabil yamin ini orang soleh, orang ahli taat, orang yang Allah himpun untuk mereka itu keperluan dunianya, keperluan akhiratnya, ya. Tetapi yang kedua ini tetap mendapatkan tuntutan dunia ini di bawah derajat tuntutan akhiratnya. Tetap tidak mengganggu nih urusan dunianya kepada urusan akhirat. Ini pangkat kerohaniannya di bawah yang pertama tadi. Ya. Kan kita mah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah kaya raya wa fil akhirati hasanah, rajin ibadah banyak pahala masuk surga. Jadi pengennya tingkat 2 tuh. Ya, enggak tingkat
penting, yang pertama. Coba Nabi doanya, Allahumma ahyini miskinan, kata Nabi. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ana nasallu fadhal sini. Allah yakhlik. كيف حالكم؟ الله يحفظكم يا الله يحفظنا وياكم سيدي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اهلا سيدي. سامحني على التاخير سيدي. لا لا خير. الله يحفظكم يا الله. هوي الله يبارك في حياتك. الله يخليك سيدي. سامحني. تفضل سيدي تفضل. ومن تيسرت له مطالبه الدنيوية وتعسرت عليه الأخروية فهو من المستدرجين. Ya. Orang yang dimudahkan tuntutan dunianya, tetapi untuk urusan akhirat, untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, untuk berusaha agar senantiasa di dalam ridha Allah, untuk menjauhi tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, susah banget. Tapi ekonominya maju baik. Ngomongnya, oh ini berkah anak soleh, apa baik kan? Gue mah kena banyak zikirnya tuh, ya. Tetapi urusan untuk akhirat, kalau dia zikir untuk dunia mah enggak jadi. Yang untuk akhirat ini ibadahnya enggak ada untuk dunia. Makanya tadi yang pertama itu kalau dikasih juga ngambilnya untuk yang perlu aja. Itu kita mah udah ada kayak pakai nyari lagi, ya. Nah, tapi untuk urusan akhirat ini susah. Ini adalah minal mustadrajin. Artinya orang yang Allah dekatkan dengan sebab nikmatnya kepada kehancuran. Asal punya duit udah makin lupa sama akhirat itu. Nah, ini adalah orang yang mustadraj, ini orang yang perlahan-lahan dihancurkan oleh Allah. Ya. Ya, kelihatannya wah dagangan saya maju. Lihat urusan akhiratnya mudah apa enggak? Kalau susah, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, orang kafir gendut, kenyang, kaya raya, tapi makin jauh. Ya, makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'assarat matalibuhul ukhrawiyah wad dunyawiyah fahuwa minal mamqutin wal iyadzu billah. Tetapi yang urusan akhiratnya susah, dunianya susah, itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah dan dia mendapat azab fid dunya qabla al-akhirah. Lahum azabun fid dunya qabla al-akhirah wal iyadzu billah. Ya. Ini yang keempat berarti. Enggak apa-apa dah urusan dunia, yang penting urusan akhirat. Ini mah akhirat orang, dunia orang. Dia nggak merasa kalau itu Allah sedang menghukumnya. Ya, habis tuh dosanya tuh. Meskipun hidup gua sembahyang dah, susah lagi gua sembahyang dah, susah lagi. Itu kasih sayang Allah. Makanya ada orang di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an berjalan, bajunya robak-rabek, makannya susah sampai kurus, badannya tinggal tulang, jalannya udah nggak pakai sendal. Sayyidina Umar itu orang yang sangat dermawan dan hatinya mudah untuk terenyuh. Tapi begitu ngelihat gam orang itu terus ditinggal pergi, melengos. Kemudian ditegur oleh sahabatnya. Kata kita itu enggak ngelihat. Karena biasanya ya Allah yang menolong orang, membantu orang. Kata dia tidak, kalau dia kita kasih uang terus pergi maksiat. Jadi itu sedang dibenci oleh Allah, artinya mamqut, ya dibenci, tetapi pada hakikatnya dia dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nggak ada orang setelah menjadi umat Nabi keluar dari rahmatnya, tidak ada. Ya, nahnu ummatur rahmah. Meskipun azab, wa fi haqiqatihi, ya, itu fir rahmah, di dalam rahmat. Ya. Orang mungkin bangga dengan hartanya, dibikin susah akhiratnya. Itu juga mustadraj. Ya, ada orang mungkin bangga dengan keturunannya, dibikin susah ilmunya. Ya, susah nuntut ilmu karena orang takabur nggak bakal bisa masuk ilmu. Itu pun mustadraj. Ya, karena al-mal wan nasab min jumlatid dunya. Itu. Nah, yang dimudahkan dunianya tapi akhiratnya susah. Ya, seperti tadi yang nomor berapa tuh? Ya. Disusahkan akhiratnya tapi dunianya mudah. Itu dimudahkan dunianya tapi untuk akhiratnya susah. Ya. Ini adalah minal mustabiha, minal mustadrajin. Ini ada 4 golongan. Namun yang mesti kita paham, semua dalam rahmat. Kita tidak boleh menghina, wah dia minal mamkutin tuh. Itu hukum agama, tetapi hukum hakikat semuanya dalam rahmat Allah. Itu kenapa dia susah itu sampai romannya lemas banget, sampai wah sembahyang dah makin susah. Dan itu ukubah. Itu Allah lagi ngehukum. Coba lo menambah ilmu, taubat, mudah akhiratnya, ya, ia mudah akhiratnya, maka dia termasuk orang ashabul yamin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang mau naik lagi ke tingkat atas mah, ya, mau tingkat atas mah. Makanya selalu kita dengar dulu orang-orang soleh, udah usaha, emang dasar. Ya mungkin nggak ada warisannya engkau, ya. Bapaknya kagak kaya, modalnya orang ada, gitu. Mau jadi bisnismen gitu. Yang penting ridhonya itulah yang menjadi waris, ya, daripada Nabi.